Ini aku lagi buka WhatsApp. Mbak tahu itu WhatsApp gimana? Dia ngomong, aku coba dari depan deh. Iya. Dia bilang kap L, berarti Iya. kapital L, huruf besar Iya. L gitu. Jadi setiap yang kita sentuh dia ngomong gitu. Iya kan? Jadi Iya, lagi. spasi P lagi podcast ya kan? Iya, luar biasa, luar biasa. Jadi nggak usah takut deh kalau mau berrelasi sama tunanetra, entah bisnis, pacaran ataupun apa gitu. Nggak Iya, usah iya. takut-takut, teks Iya. aja, chat aja. Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi bersama tokoh. Belum keren kalau belum ngopi di sini. Jika Anda sudah ngopi di sini, semoga menginspirasi banyak orang. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami kedatangan seorang tokoh yang luar biasa. Jauh-jauh datang dari kota Pangkal Pinang, dikawal pasukan jauh ini, banyak pasukannya yang mengawal. Ngopi Batok pada kesempatan kali ini kedatangan seorang tokoh. Baru saja saya kenal, namanya Mbak Eka. Betul ini Mbak? Iya betul, namanya Eka. Eka doang? Enggak sih, nama lengkapnya Eka Pratiwi Taufanti. Wah, Eka Pratiwi Taufanti. Iya, nah itu hafal Pak. Iya. Cepet banget hafalnya. Ya, karena melihat tokohnya ini luar biasa. Seorang yang menurut saya betul-betul luar biasa kalau saya dapat informasinya tadi. Banyak masyarakat, mungkin subscriber saya yang nonton Ngopi Batok kali ini pun pasti tidak menyangka bahwa bintang tamu saya hari ini ternyata seorang, mohon maaf, ini tunanetra. Betul. Tunanetranya Kan? udah sah Pak. Sah, sah ya. Ya. Ini mohon maaf kalau boleh tahu sejak usia berapa? Saya kenanya itu tahun 2009 sebenarnya udah mulai kerasa gitu Pak. Tapi satu dulu yang kiri perlahan sampai akhirnya 2011 akhir total sampai sekarang. 2011 akhir total. Ya. Oke, jadi usia sekarang berapa ini Mbak Eka? 30 tahun. 30 tahun. Di 2011 usianya 20 tahun berarti. Belum sih kayak berapa ya? 18 atau 19 kali ya Pak ya? 19 kejujuran ya. Iya, iya. Oke. Berarti sudah melewati masa pendidikan sampai menengah atas atau udah Iya, jadi waktu itu mahasiswi? udah mahasiswi. Kebetulan pas ospek semester 1 itu kayak udah mulai berasanya cukup parah Pak. Bukan karena efek ospek tapi ya? Bukan. bukan. Tapi kayaknya ospek yang bikin aku jadi sadar gitu Pak. Oh, Kayaknya bahwa mata ada aku yang gangguan nih gangguan, gitu. ya. Iya betul. Jadi yang bikin tersadar pas ospek itu. Jadi sempat kuliah sampai 2 semester. Tapi semester 2 pun baru 3 hari gitu. Terus berhenti deh karena udah nggak sanggup lagi lihat. Secara medis apa ini Mbak? Glaukoma. Glaukoma. Ya. Oke. Begitu divonis dan kenyataan akhirnya menjadi seorang tunanetra, gimana Mbak perasaannya? Marah pasti. Marah. Ya? Marah terus kayak itu kan emang apa ya, siklus wajarnya manusia ketika mengalami duka dan kehilangan ya. Iya. Secara psikologi itu pasti ada yang namanya marah dulu, terus denial gitu ya, nolak-nolak, marah sama Tuhan, itu semua udah dialamin. Tawar menawar, kenapa aku sih Tuhan gitu, sampai akhirnya nerima. Berapa lama prosesnya? Alhamdulillah aku bukan termasuk orang yang gak lama-lama terpuruknya, jadi cuman kayak 6 bulan gitu. 6 bulan ya? Iya. Bisa bangkit lagi? Bisa, tapi nggak langsung kayak bisa ngapa-ngapain, enggak. Prosesnya juga lama, ngeyakinin orang tua bahwa aku bisa mandiri dan segala macam. Tapi untuk berdamai sama diri sendiri sih 6 bulan aja sih. 6 bulan selesai ya? Luar biasa ya. Ini luar biasa. Ya nggak mungkin dari 100 orang satu nggak sampai mungkin ya. Setengah mungkin, setengah. Ya nggak? Karena jangankan dengan hilangnya penglihatan secara permanen ya enggak.
kehilangan pacar aja bisa sampai 3 tahun kadang-kadang kan? Ya Iya, enggak? iya, apalagi ini udah kehilangan penglihatan, Iya. pacar juga hilang. Gimana tuh Pak? Waduh, ini kelewatan juga Iya, ini ya. makanya udah double-double tuh sedihnya. Tapi kan itu dulu Mbak. Tapi saya yakin sekarang yang meninggalkan menyesal. Mudah-mudahan ya Pak ya. Iya. Mudah-mudahan. Iya. Baik Mbak Eka, setelah terpuruk 6 bulan, Iya. berdamailah dengan pribadinya Mbak Eka sendiri. Orang tua support ya. Support, tapi pertama-tamanya harus diyakinin dulu Pak. Diyakinin, Mereka ya. kayak, aduh jangan deh nak, kamu pakai Khawatir ya. tongkat. Iya, Kayak mau minta tongkat aja nggak boleh, takut kamu malu dan bla 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 gitu sih. Iya. Sebetulnya yang ada tokoh inspirasi nggak? Ingat ya, hari ini kita berbicara di studio Ngopi Batok, ngobrol penuh inspirasi. Ya, mudah-mudahan dan saya yakin kehadiran Mbak Eka ini menginspirasi banyak orang. Iya, atau kalaupun enggak ngasih informasi lah ya Pak ya. Iya, pasti gitu. menginspirasi ini karena pasti banyak Mudah-mudahan. keluarga, orang tua, Nah, iya, kerabat, iya. ya Betul, enggak, betul. saudara yang mungkin mengalami hal seperti Mbak Iya, Eka. dan menganggap bahwa kedisabilitasan itu akhir dari segalanya, padahal enggak sih. Ternyata Mbak Eka akhirnya 10 tahun ini Mbak ya. Kurang lebih ya. 10 tahun masih bisa berdiri tegar dan melewati tahapan dan terus memuncak ini sepertinya. Mudah-mudahan sih Pak. Melangkah ke step berikutnya lah ya dalam Iya, hidup. ya, step by step tapi terus memuncak ini Mbak. Mudah-mudahan. 6 bulan berlalu, Iya. langkah pertama untuk bangkit apa yang diambil Mbak? Kalau secara spiritual gitu ya, kayak nambah rasa syukur gitu sih Pak, karena itu yang diajarin orang tua. Awalnya nolak-nolak, apa sih syukur, apa sih ikhlas gitu kan. Iya, karena faktanya saya seperti ini. Iya deh, kayak emangnya aku anak jahat ya, kenapa Iya. aku yang dipilih Tuhan kayak Iya. gitu untuk jadi kayak gini. Tapi lama-lama ngapain marah sih, ngapain kesel, ya udah syukurin aja. Ternyata ketika udah berdamai, udah bersyukur, udah ikhlas, bener kata orang, ketika kita bersyukur nikmatnya tuh ditambah, benar-benar ditambah gitu Pak. Alhamdulillah ketika udah berdamai, akhirnya aku mulai cari jalan gimana nih caranya aku biar functioning di masyarakat, berfungsi Iya, di masyarakat fungsi ya. kayak zaman aku dulu dan masyarakat lainnya gitu. Aku memulainya dari passion sih Pak, dari minat diri gitu. Aku kan minatnya nulis. Jadi aku pikir untuk bisa berliterasi lagi, aku harus punya caranya. Aku harus belajar membaca dan menulis gitu. Yaitu dengan Dan komputer. Tahapan belajarnya dimulai otodidak atau Awalnya nggak sengaja Pak. Jadi waktu itu ada mahasiswa KKN ya? di kampung. Terus akhirnya dia kayak tahu aku tunanetra. Terus dia bilang ada loh aplikasi pembaca layar yang bisa diinstal di laptopnya Eka. Terus nanti dia bisa bacain apa yang ada di layar gitu. Dia pun nggak ngerti cara makainya. Cuman karena dia punya Aksesnya ya. terus dia installin aja, aku kayak otodidak aja. Ini apa sih? Aku pencet-pencet ngasal gitu loh. Tapi lama-lama kenal sama komunitas tunanetra yang lainnya dan diajarin deh gitu. Sebelumnya Mbak Eka ini kan informasi yang saya dapat bukan berada di Pulau Bangka. Betul, betul. Pas vonis tunanetranya ini di mana Mbak? Masih di kampung halaman di Di Jawa mana? Tengah. Di mana ini Di tepatnya? Brebes. Brebes ya. Perbatasan, iya. Bisa nanam bawang dong ini. Iya, dulu keluarga juga sempat nanam bawang lah. Oke. Bisa hijrah ini ke Pulau Bangka. Kenapa ini Mbak? Sebenarnya karena ikut orang tua ya. Dulu ya kalau sedikit flashback ke masa lalu, namanya hidup itu nggak selalu nyaman, stabil ya Pak secara ekonomi. Nah kebetulan waktu itu ekonomi sulit di sana, kayak gara-gara nanam bawang itu, akhirnya kerugian segala macam. Terus di sana kayak lapangan pekerjaan kayak gak ada gitu untuk orang tua. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke sini, mengadu nasib gitu kan, jualan segala macam. Akhirnya aku ikut mama ke sini, ke Bangka. Ke Bangka. Iya. Betah di Bangka. Betah banget, kata orang Bangka tadi, oh Eka udah minum air Bangka nih, oke betah. Betah, alhamdulillah. Karena yang paling hebat itu di seluruh dunia ada di Bangka Mbak. Iya. Mbak Eka berapa bersaudara? Aku 2, punya adik. Punya adik, ya enggak? Pasti Mbak Eka dihormatin kan sama adiknya? Betul. Karena kenapa? Kenapa tuh? Karena anak tua kan? Takut dia sama aku. Iya. Dan tidak ada tua yang paling hebat di dunia ini kecuali tua Bangka. Oh betul, bisa aja. Iya betul. Ya, Benar. makanya Bangka begitu ya. Jadi kalau udah minum air Bangka susah deh untuk keluar dari Bangka. Iya, mudah-mudahan dapat
keluarga baru di sini, dapat jodoh di sini. Amin. Kami doakan ya. Iya, amin, Nanti kalau amin, udah dapat jodohnya ngopi batuk harus diundang ini Mbak. Boleh. Amin, amin. Yang pasti nanti yang berhasil menaklukkan hati Mbak Eka ini kami undang lagi ke sini nih. Oh, Jadi gitu ya? bintang tamu di ngopi batok. Ya. Boleh Pak, boleh. Baik, Mbak Eka. 2011 ya tadi ya. Ya, Ya, kondisinya 2011. Pindah ke Bangka tahun berapa? 2012. 1 tahun. Iya. Itu berarti dalam tahapan membangun semangat baru ya. Betul, tapi kebetulan antara jarak 2011 ke 2012 itu memang secara teknis gitu ya, dari komputer segala macam udah belajar. Alhamdulillah saya udah kuat untuk hal teknis gitu. Tapi kalau untuk hal-hal lainnya ya tetap masih berproses ya Pak, untuk bisa lebih bangkit lagi. Setelah itu dengarnya melanjutkan pendidikan. Betul. Tahun berapa ini? Kalau S1-nya waktu itu kan sempat berhenti waktu jadi tunanetra. Terus lanjut lagi tuh di Semarang. Jadi 2012 tuh aku merantau di Semarang juga. Tapi kalau liburan atau lebaran itu pulang ke Bangka sini ke mama. Pulang ke Bangka. Betul. Nah lulus S1 2016. Itu ngambil apa nih kalau boleh tahu? Sastra Inggris. Keilmuannya? Sastra Inggris. Secara umum tidak ada pengecualian bagi mahasiswi tunanetra atau gimana? Nggak ada Pak. Jadi kalau mungkin pengetahuan juga untuk teman-teman di rumah ya. Kalau kuliah itu nggak ada yang namanya disabilitas dipisahin dari seperti kalau SD kan ada SDLB. Iya betul, SMA juga ada. Iya ada kan. Ini kuliah sastra Inggris. Betul, ini kuliahnya sastra Inggris dan campur aja, di kelas cuma ada 2 tunanetranya, aku sama temen aku gitu. Jadi ya udah kita mingle nyampur sama yang lainnya, belajar bareng gitu. Begitu. Iya. Tidak ada diskriminasi terkait dengan kondisi di kelas ataupun terhadap mata kuliah dari dosen? Enggak. Alhamdulillahnya nggak ada, karena memang kampus tersebut punya komitmen ingin membantu tunanetra. Bahkan kuliah pun digratiskan di sana. Udah digratiskan. Akhirnya ya semua mereka belajar juga sih gimana caranya menghandle tunanetra, tapi saling ngasih tahu caranya harus begini begitu, dan mereka pun terbiasa. Nggak ada sih untuk mata kuliah ataupun ada dispensasi misalnya, nggak ada ya? Gini, kalau untuk dispensasi baik di Indonesia maupun secara internasional memang disabilitas itu harus punya adjustment atau penyesuaian dalam mengerjakan tugas ataupun bekerja gitu ya. Jadi kayak misalnya tunanetra itu aturannya di internasional pun kita harus punya extra time. Extra time. Karena kita bacanya lama kan. Komputernya speednya harus dilambat, nggak kayak orang lain bisa pakai scanning, skimming gitu. Nah, tapi itu di dalam menerima pelajaran mata kuliah sama kan? Sama, semuanya sama. Betul. Hanya dalam tugas tadi. Betul. Kecuali ada tugas-tugas yang nggak aksesibel gitu. Contohnya tuh kalau sastra Inggris kan ada namanya phonetic and phonology ya. Jadi simbol bunyi itu kan ada gambarnya. Nah, mahasiswa lain suruh ngegambar, sedangkan tunanetra kan nggak bisa ngegambar kan. Itu dispensasi. Bunyi. Nah, itu kita menjelaskannya bukan dengan gambar tapi dengan narasi, deskripsi. Iya. Misalnya simbol bunyi bunyi syah itu dihasilkannya seperti apa. Nah, kita jelasin secara deskriptif gitu. Oke. Berapa lama Mbak menyelesaikan kuliah? Kuliah 4 tahun, normal aja sih. Normal aja ya. Tapi alhamdulillah ya jadi lulusan terbaik ya. Luar biasa, saya tepuk tangan dulu. Bukannya sombong tapi kayak emang I am very proud of myself gitu, benar-benar bangga karena nggak gampang juga. Setelah jatuh harus bangkit dan terus menyesuaikan dengan kondisi dan juga S1 pun gak semudah itu gitu. Aku nggak punya laptop dulu. Nggak semua orang juga bisa lulus S1 kan? Ya normal juga ya. Belum tentu juga lulus ya nggak? Iya, dan ya udahlah pokoknya banyak banget bittersweetnya lah, manis pahitnya tuh ada. Jadi seneng banget waktu itu bisa nyelesain. Tepat 4 tahun ya selesai. Baik, luar biasa ini. Saya baru tahu ternyata untuk kuliah di kampus tidak ada pengecualian ya, sama saja ya. Walaupun ada beberapa kampus, apalagi isu-isu di masa lalu ya, mereka menolak. Tapi kayak semakin berkembangnya media, informasi menjadi lebih luas, dan kampus pun kayak nggak berani lagi sih nolak disabilitas. Mudah-mudahan ya. Baik, Mbak Eka, dengar-dengarnya, tapi saya masih kabar burung. Saya harus dengar langsung dari orangnya kan. Boleh. Katanya malah melanjutkan S2-nya ke luar negeri. Betul ini. Iya betul. Sempat kuliah di luar negeri, baru aja pulang. Jadi ini fresh banget nih. Wah. Fresh graduate.
ya kan? Dari mana ini? Dari negeri kanguru ya? Betul, dari Australia, tepatnya di Adelaide, Australia Selatan. Itu ngambil apa? Kebijakan dan praktek disabilitas, Master of Disability Policy and Practice ya. Jadi emang kebijakan dan praktek. Ini apa? Ada program dari kampus atau dari departemen khusus atau gimana? Bukan, sebenarnya itu beasiswa umum. Beasiswa Jadi umum. yang penting punya kewarganegaraan Indonesia, Siap. baik disabilitas ataupun bukan, boleh mendaftar, dan ini beasiswanya Tidak harus disabilitas tidak kan? harus. Jadi aku ada 6.000 peserta dan aku bersaing dengan 6.000 peserta ini gitu. 6.000 itu nggak semuanya disabilitas Enggak, kan? disabilitasnya tuh cuman 10 orang kah atau berapa kayak gitu. Minim sekali ya. Iya, dan yang menyelenggarakan beasiswa ini tuh namanya Australia Awards Scholarship. Ya, itu termasuk beasiswa tua ya di Indonesia, udah lama, dari zaman dulu tuh udah ada. Ya udah, aku coba daftar tahun 2017, daftar 2018 diumumkan lolos, dan 2019 alhamdulillah berangkat gitu. 2018 diumumkan. Itu yang seleksi 2017 diumumkan 2018 dari 6.000 yang dapat berapa? 250 orang. 250 orang. Selesai 2021. Betul, bulan 2021 dari 250 orang yang selesai di 2021 berapa? Karena itu beda-beda Pak, berangkatnya pun beda-beda tergantung Beda-beda. dari pemantapan, apa sih istilahnya, kayak pre-departure training, jadi pelatihan sebelum keberangkatan yang kita lakukan, dan bahasa Inggris kita. Kebetulan waktu itu bahasa Inggris aku udah lebih dari cukup, jadi aku cuman 4,5. alumnus sastra Inggris. Jadi ya punya nggak info ada lah. lah ya nggak. Lewat lah TOEFL mau berapapun lewat lah ya nggak. Iya, itulah, harus pakai IELTS kan. IELTS-nya juga berat gitu kita ini. Jadi alhamdulillah karena aku backgroundnya sastra Inggris, jadi aman ya. Aman. Aman. Iya. Dalam kurun waktu berapa? 3 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu dianggap cukup baik. Sedang-sedang saja atau gimana? Biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja ya. Sedang-sedang aja. Emang aku ngerasa beda banget ya waktu aku S1 tuh nilai cukup baik gitu. Mungkin karena aku emang suka bahasa Inggris, tapi yang S2 ini dari mulai sistem pendidikan beda, bahasanya beda, yang dibahas kebijakan, ilmuannya berbeda. Walaupun aku juga disabilitas gitu ya, cuman it's not enough gitu, nggak cukup. Jadi emang cukup keteteran sih aku pribadi ya. Jadi nilainya biasa-biasa aja. Nilainya biasa-biasa aja ya. Walaupun hidup di negeri rantau ya nggak. Ini baru selesai Mbak? Baru selesai ya? Iya, Agustus baru pulang ke Indonesia. Apa rencana dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat pasti seeking for a job, nyari kerjaan. Tapi alhamdulillah ya, Dinas Sosial Provinsi Bangka Belitung meng-hire aku untuk ya terlibat lah di program mereka. Jadi ya udah jadi freelancer di provinsi, di Dinas Sosial. Terus juga masih self-employed juga, jadi tutor bahasa Inggris. Maksudnya aku nggak mau kayak diem-diem doang gitu. Walaupun orang bilang udah S2 masih balik lagi ngajar les sih. Aku nggak apa-apa gitu. Yang penting aku berdaya gitu. Aku nggak mau minta orang tua terus kan. Palingnya untuk bayar wifi lah atau listrik gitu. Jadi aku self-employed, wirausaha, ngelesin gitu ya, jadi tutor. Sama aktif ya di Pangkal Pinang. Betul, sama ikut organisasi ketunanetraan sih, namanya Persatuan Tunanetra Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Kebetulan wakil ketua di situ. Ini berapa orang ini Mbak anggotanya? Sebenarnya kalau di Bangka Belitung ini baru banget. Itu dirintis 2013, tapi secara definitif dia resmi itu 2018. 2018, tepat banget sebelum aku ikut pre-departure training. Ya udah, masih baru. Jadi anggotanya juga masih sedikit, bahkan cabangnya baru Pangkal Pinang doang gitu. Kalau menurut Mbak Eka, di Bangka Belitung ini yang menyandang tunanetra ini banyak? Tunanetra cukup banyak menurut aku ya. Dilihat dari itu pun yang ada di organisasi, belum lagi yang di luar gitu, yang mereka nggak tergabung di organisasi. Jadi emang banyak dan masih banyak permasalahan yang mereka hadapi juga. Mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Eka membuka wawasan baru lah, minimal buat mereka, keluarga mereka ya. Jadi tahulah bahwa seorang Mbak Eka pun mampu menyelesaikan pendidikan sampai ke tingkat S2 di luar negeri lagi kan. Ya enggak? Orang jadi berpikir ya enggak, gimana nih berangkat ke luar negeri, sekolah di sana ya enggak, dengan kondisi sebagai disabilitas. Iya, dan nothing impossible sebenarnya, kayak nothing impossible. Nggak harus di luar negeri pun
mungkin itu sebagai pemicu dan pemacu lah, aja ya, dan pendidikan pun nggak harus. Tapi kan walaupun orang normal ya enggak ya, bukan disabilitas, begitu lulusan Australia, yang dengar juga agak keder juga kan, apalagi Gimana ini gitu yang seorang disabilitas mampu, ya enggak? Kan di sana nggak ada siapa-siapa Mbak ya. Tapi ini bagusnya beasiswa ini tuh dia ngasih dana untuk pendamping. Jadi aku boleh bawa pendamping. Iya, kalau S1 kan aku semua apa-apa sendiri, nyetrika, beli makan, nyuci baju semua sendiri. Cuman karena ini ada fasilitas ya untuk S2 bawa pendamping dari Indonesia, akhirnya aku bawa tante, adiknya mama. Jadi di sana untuk masakin. Jadi aku fokus aja kuliah, dia yang ngurusin nyuci baju sama masak. Luar biasa ya. Beasiswanya luar biasa ini. Ya. Baik, Mbak Eka, saya kan mendapatkan informasi, Mbak Eka kan juga dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Mbak Eka baru bergabung lah bersama mereka kan. Bagaimana tanggapannya dengan Dinsos Provinsi? Kalau aku sih ngelihat pasti kalau kelemahan, kekurangan pasti selalu ada ya dimanapun. Tapi kan kelemahannya kan bisa menjadi sebagai bahan atau buat lebih baik. Betul. Nggak apa-apa. Kadinsosnya aman. Asik banget. Asik, iya nggak? Anti kritik, tenang. Iya, anti kritik ya. betul. Begitu dapat kritikan, besok segera bagaimana ini dibenahi. Iya, dan apa ya, open sama masukan sih. Nampaknya beliau itu. Coba gimana ini? Sekali-sekali dong, seorang Mbak Eka yang baru bergabung ini kasih masukan nih buat Dinsos Provinsi ini. Saya mau denger ini. Kalau aku sih rasanya, karena aku emang baru bergabung juga, tapi dari aku yang akhirnya di-involvekan di program mereka tuh kayak aku ngelihat bahwa oke, ini tuh ada niat baik nih dari istilahnya Dinsos kan juga perwakilan dari pemerintah kan, bahwa mereka itu juga percaya nih sama kemampuannya si tunanetra gitu kan, karena di tempat lain pun aku lumayan sering ditolak gitu, dianggap tunanetra emang bisa ya gitu. Nah aku ngelihatnya sih so far ya sejauh ini tuh mereka mau nerima aku aja udah kayak bersyukur, bahkan menawarkan gitu, Eka kira-kira mau nggak ikut program mereka gitu kan di bidang podcast gitu. Serius aku tunanetra nih, kok percaya ya, akhirnya kayak itu sih yang jadi nilai positifnya Dinas Sosial, maksudnya tempat aku di hire ya, itu positifnya begitu. Jadi mau percaya sama kemampuan disabilitas. Bahkan kemarin sempat liputan tuh yang mereka tuh ngasih aku kesempatan untuk wawancara. Ya pastilah ya karena aku di bidang tersebut. Jadi aku wawancara, mereka suruh aku nyobain kita naik dermaga segala macam tuh, itu experience baru dan seneng. Itu datangnya dari mereka dari pemerintah gitu. Tapi kan itu plusnya Mbak. Kalau minusnya karena kalau yang Kadinsos yang sekarang ini saya yakin banyak plusnya beliau. Iya betul. Banyak sekali plusnya. Iya, mudah-mudahan itu jadi tonggak ini ya, perubahan yang lebih timbangan baik. Juga plus beliau. Gitu ya. Iya. Aku nggak tahu, tapi orang bilang katanya gagah ganteng gitu. Jadi paling ganteng. Itu paling ganteng Mbak. Paling ganteng. Itu kepala dinas termuda di Bangka Belitung Mbak. Iya dengar-dengar sih gitu. Ya sebentar lagi setelah Mbak Eka beliau yang duduk di kursinya Mbak Eka. Oh oke, siap. Ya kalau aku boleh kasih masukan. Kasih masukan dong. Minimal maksudnya begini. Kan Kadinsosnya belum sampai ke Australia. Iya enggak? Mungkin kan ada sesuatu yang ada di negeri Kangguru sana yang mungkin bisa diterapkan di sini. Kan Mbak Eka udah tahu duluan. Boleh dong disampaikan. Didengar Pak Gubernur ini Mbak. Didengar Pak Gubernur ya. Amin. Iya. Sebenarnya sih pengennya lebih melibatkan lagi disabilitas, mungkin membuka lapangan pekerjaan untuk para disabilitas juga gitu. Walaupun aku juga dengar sih Pak, kayak tadi Bapak bilang gitu, Pak Dinsos tuh juga peduli sama disabilitas, punya program. Nah tapi mungkin ada perwakilan disabilitasnya yang juga mungkin bekerja di dinas sosial kah atau apa gitu di bidang pekerjaan gitu. Jadi kan itu perwakilan pemerintah bilang misalkan ada kuota gitu kan untuk disabilitas bekerja. Menurut aku namanya pekerjaan itu tidak harus hanya sekedar lewat PNS ataupun ASN ya kuota tersebut, tapi bahkan maaf kayak semisal cuman jadi cleaning service pun disabilitas punya hak untuk bekerja di posisi tersebut gitu. Jadi nggak melulu itu sih paling masukannya. Iya, ini catatan ini saya sampaikan. Ini Pak Gubernur, Pak Kadinsos Pemdes Provinsi Kepulauan Bangka Belitung usulan Mbak Eka bahwa untuk kuota PNS maupun tenaga kontrak tolong ada kuota buat tapi disabilitas. Udah ada sih kalau secara perundang-undangan udah ada.
Tinggal tapi, pelaksanaan ya. mungkin itu jalur formilnya ya untuk kuota itu akhirnya disalurkan kepada disabilitas. Tapi mungkin di luar, aku nggak ngerti teknis secara pemerintahan tuh regulasinya kayak gimana. Cuman aku berpikirnya posisi-posisi kan ini berbicara tentang sudut pandang seorang Mbak Eka. Urusan nanti regulasinya mau seperti apa itu nanti biarlah pemerintah kan. Tapi ini kan seorang penyandang disabilitas yang sudah sampai ke Australia, sekolah di sana kan punya pendapat nih. Dan ini biasanya menjadi bahan masukan bagi pengambil kebijakan nantinya. Silakan Mbak. Mungkin ini tindakan konkretnya yaitu lapangan pekerjaan di institusi mereka ataupun yang terkait sama mereka gitu. Tapi aku sih lihat Pak Budi kemarin sempat diskusi dan memang beliau punya niat gitu untuk kayak aku mungkin dijadikan role model gitu kan untuk kedepannya biar disabilitas pun bisa masuk di pemerintahan untuk bekerja walaupun tidak melalui jalur PNS atau ASN. Kayak kemarin sempat ngobrol juga sama Pak Gubernur di podcast beliau dan beliau bilang enggak siapa bilang kalau mau kerja sama pemerintah harus lewat PNS kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak mudah-mudahan sih ada konkretnya contoh nyatanya sih di bidang pekerjaan, karena kalau pendidikan emang masih banyak disabilitas yang belum mencapai pendidikan tapi itu udah lumayan terselesaikan gitu dari misalnya universitas banyak yang udah nerima walaupun belum 100% tapi maksudku itu udah bergerak ke arah yang lebih baik. Tapi untuk lapangan pekerjaan ketika mereka lulus kuliah bahkan sampai S2 terus mereka ngapain balik gitu. Ke rumah ya? Iya, ngapain lagi sekolah lagi gitu, S3 lagi kayak no, kita butuh pekerjaan, kita butuh lapangan. Masalahnya trust mereka kurang gitu ke disabilitas. Maksudnya aku nggak mengarah ke pemerintah doang ya, tapi secara umum pun. Secara umum, karena yang membuat kebijakan nantinya adalah pemerintah. Iya. Dan harusnya di saat kebijakan regulasinya sudah ada, yang menjadi contoh pelaku utamanya ya, yang pertama kali ya pemerintah juga. Tidak mungkin mengharapkan perusahaan swasta yang duluan, sedangkan pemerintah belum, gitu kan? Iya, mudah-mudahan sih jangan boleh ragu-ragu dong. Kita kan ngobrolnya di Ngopi Batok. Iya, nggak boleh ragu-ragu. Iya itu sih aku ngelihatnya kayak aku belum melihat ada teman disabilitas kalau di provinsi gitu kan. Entah gini ya, aku juga tidak mau menuntut. Karena baru dan aku pun nggak mau menuntut kayak pemerintah tuh gimana sih nggak mau ngasih pekerjaan atau apa. No, tapi kami pun disabilitasnya pun mungkin secara kompetensi ada yang belum qualified gitu kan. Jadi emang nggak satu pihak aja, dari kaminya pun kayak aku harus belajar lebih nih. Maksudnya jangan cuma kayak ngandelin S2 aku doang, tapi emang beneran aku qualified untuk bekerja di sana. Jadi dua belah pihak jalan gitu. Siap. Mudah-mudahan kita tunggu saja ya. Tapi setidaknya salah satu langkah yang nyata ya, Mbak Eka bisa sampai di Ngopi Batok. Betul, dan itu mungkin step maksud aku gini, justru ketika kita di challenge untuk melakukan sesuatu, dikasih kesempatan itu step by step, itu sesuatu yang emang luar biasa, sebuah pembelajaran, bukan kayak ujuk-ujuk kamu apa gitu kan, kayak tanpa melihat dulu kemampuan akunya. Jadi aku sih positif aja nanggepinnya kayak dari podcast ini, maksudnya podcastnya Dinas Sosial yang akan di-launching itu, aku disuruh jadi host nih. Apa itu? Apa gerbang lensa ya kan? Iya, gerbang lensa itu. Gerbang lensa ya. Nanti duet lah sama Ngopi Batok nanti. Boleh. Ya. Baik, Mbak Eka, ini kan Mbak Eka punya pengalaman yang luar biasa lah. Bisa di saat semester kedua ya, atau ketiga tadi yang vonis dua ya. Sebenarnya dari semester 1 udah berasa. Semester kedua baru 3 hari ya katanya kan. Betul. Terus akhirnya bangkit lagi, menyelesaikan S1-nya dan terakhir menyelesaikan S2. Ya enggak. Walaupun transisinya bahwa Mbak Eka juga harus berpindah daerah kan. Betul. Dalam rangka melihat ini sebagai suatu negara, ya enggak kan, Mbak Eka dari Brebes nih, ya enggak, datang ke Bangka, dari Jawa Tengah ke Bangka Belitung, ya enggak. Pesan apa sih sebetulnya yang harus disampaikan kepada seluruh masyarakat lah bagi yang di Indonesia ini? Karena saya yakin ini pasti akan ditonton orang banyak se-Indonesia. Bagaimana pemberlakuan terhadap apa yang sudah Mbak Eka rasakan selama ini? Mungkin di saat dulu berobat matanya kan, sampai akhirnya bisa sampai di Bangka Belitung.
Mungkin apa ya? Merasa ada nggak sesuatu yang terlambat di saat berobat matanya atau gimana nggak? Mungkin juga bisa dibilang kayak gitu ya, kayak mengabaikan gitu. Karena aku pakai kacamata udah dari SMP ya Pak. Jadi dari SMP udah pakai kacamata. Jadi dipikir ketika kayak penglihatannya menurun tuh karena minusnya nambah gitu. Jadi aku cuman kayak ganti kacamata. Oh sekarang memang 0 ya? 0 sekarang. Gelap, nggak kelihatan gelap, juga ya. Bapak kayak gimana appearance-nya aku nggak tahu. Gitu, jadi emang dibilang terlambat juga bukan terlambat karena tidak menyadari penurunan, tapi karena ketidaktahuan gitu. Itu saya bilang, salah satunya bilang itu, apakah ada sesuatu yang mungkin tidak sampai ke masyarakat atau bagaimana? Kan apalagi waktu itu kan Mbak Eka sudah menjadi mahasiswi. Iya, betul. Jadi paling apa ya, pokoknya ketika ada yang nggak beres sama diri kita secara fisik gitu ya, khususnya mata, nggak ada salahnya kok kita cek kontrol ke mata, ke dokter mata segera, gitu ya, segera. Karena kita nggak pernah tahu yang nggak beres itu apa. Jadi jangan sok tahu kayak aku dulu, ya udah ini paling ganti kacamata doang. Tapi kenapa baru 3 bulan udah turun lagi gitu kan? Maksudnya kayak minusnya nambah lagi. Jangan sok tahu. Karena kan kadang kalau kita ke optik cuman gitu-gitu aja ya, pemeriksaan ininya doang. Nah kalau menurut aku langsung periksain ke dokter biar tahu secara medis apa yang terjadi sama kita. Karena kalau udah terlambat, khususnya penyakit glaukoma ini, dia nggak bisa dipulihkan secara medis gitu. Jadi penglihatan yang dari 100% hilang 50, ketika dibawa ke dokter nggak akan dia balik lagi 100. Bisanya dipertahanin aja terus 50. Syukur-syukur bisa bertahan ya. Kayak aku kan nggak makin drop ya. Betul. Jadi please sesegera mungkin, karena glaukoma juga termasuk penyakit yang progresif gitu. Dia ngambil penglihatannya cukup cepat. Berapa lama kemarin prosesnya? 1 tahun? Kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya total. Iya. Tapi 1 tahun itu tanpa pengobatan? Masih berobat sampai akhirnya aku capek sendiri. Dokternya pun kayak, ini kenapa ya penglihatan kamu tuh, maksudnya ini kan kalau penyakit glaukoma itu tekanan bola mata ya, pakai hipertensi di mata gitu. Kenapa ya fluktuatif gitu tekanannya, kadang naik, kadang turun, kadang naik gitu, nggak stabil kayak yang lainnya. Akhirnya aku udah dirujuk kemana aja. Aku lelah sendiri, harus minum obat, harus seminggu kadang 2 kali ke dokter, matanya harus dicolok-colok. Tapi aku kayak capek gitu. Bukan juga karena mungkin nggak disiplin berobat? Bukan, aku tetap rutin, disiplin banget berobat. Tapi memang sekali lagi ini penyakit yang progresif. Aku yang kayak mungkin karena dari awalnya agak-agak telat kali ya, gitu. Atau mungkin akunya juga yang masih minum kopi. Waktu itu aku minum kopi soalnya itu kan nggak boleh bertentangan. Iya, pengaruh. Kafein itu pengaruh ke glaukoma, penderita glaukoma gitu. Tapi di Ngopi Batok nggak harus ngopi Mbak. Yang di depan Mbak, walaupun itu tempatnya di Batok Kelapa, itu teh. Iya, ya, tapi sesuai pesanan Mbak Eka. Tapi sensenya boleh dong saya minum dulu. Boleh. Sensenya tetap kopi ya, karena ini udah Batoknya udah oke banget nih. Iya, pas. Ya. Oke. Iya, luar biasa ya. Ya. Jadi ternyata kopi mempengaruhi Mbak ya? Iya, khusus untuk penderita glaukoma dia mempengaruhi. Aku nggak tahu ya kalau untuk penderita yang lain mata ya. Yang lainnya. Jadi waktu itu seorang pecinta kopi ya, luar biasa. Apa ya kalau ini pembelajaran loh, ini kan inspirasi juga dari banyak orang kan. Iya. Termasuk saya juga masih ngopi juga. Tapi kalau Bapak emang nggak bermasalah dengan mata khususnya glaukoma mah nggak masalah, karena kan ya. Asik juga kan ngopi. Aku pun dulu suka banget ngopi. Oke. Jadi yang hobi ngopi cek juga matanya kan, siapa tahu lagi penurunan ternyata sama dengan Mbak Eka ya. Iya. Harus stop gitu ya. Betul. Karena jadi tegang matanya. Itu yang lebih pengaruh ya. Iya, karena jadi tertekan syarafnya, jadi rusak, jadi putus, jadi hilang penglihatan gitu. Oke. Mbak Eka, sekarang Mbak Eka berkecimpung atau bergabung di provinsi kan? Selama ini dari mulai vonis tunanetra sampai hari sebelum bergabung sama Dinsos Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sudah berinteraksi sama pemerintah nggak? Kalau untuk ikut kegiatan mereka beberapa kali pernah. Di tingkat apa itu Mbak? Kabupaten, kota, provinsi? Di provinsi. Kalau di Bangka ini di provinsi ya.
provinsi. Apa itu Mbak kegiatannya? Kayak misalkan aku diajak untuk sharing ke adik-adik di SLB gitu. Jadi kayak mungkin sharing mimpi ya biar mereka pun. Berarti berinteraksi dengan pemerintah bukan hal yang baru. Bukan, walaupun mungkin intensitasnya tidak sebanyak yang lainnya, tapi aku cukup udah punya pengalaman ya. Betul. Punya sesuatu dengan pemerintah. Di selain pemerintah provinsi nggak ada ya? Apa di Kota Pangkal Pinang? Kalau untuk kota belum sejauh ini, cuma di provinsi aja. Atau nggak kayak kegiatannya Persatuan Tunanetra Indonesia, itu beberapa kali kita juga bekerja sama dinas sosial, terus juga pinjam ruangan gitu-gitu sih. Mereka menaungi ini juga ya, komunitas kayak Pertuni ini gitu. Oke. Mbak, ada nggak sih bedanya yang memang bawaan saya juga kurang paham ya, mohon maaf ini terkait dengan orang yang tunanetranya mungkin dari kecil atau dari lahir dengan yang sama kayak seperti Mbak kan udah usia 19 tahunan kan. Nah, ini sebetulnya apakah beda treatmentnya atau beda gimana gitu? Treatment dalam apa nih, dalam menjalani mempersiapkan untuk keberlangsungan hidup ke depan ini? Oke, sebenarnya itu apa ya, person to person sih, kayak maksudnya balik lagi ke masing-masing orangnya gitu. Tapi mungkin secara umum beberapa yang aku lihat dari teman-teman adalah teman-teman yang jadi tunanetranya itu dewasa, kadang tuh mereka susah nerima gitu. Lebih sulit bangkit ya. Sulit bangkit. Karena jatuhnya pas sudah beda yang dari awal ya. Kalau dari awal kan memang hidup dunianya memang seperti itu. Bahkan jalan tanpa tongkat pun mereka jago banget gitu naik turun. Aku pun bisa sih tanpa tongkat, tapi nggak selancar mereka gitu. Mereka masuk mobil aja kayak udah punya insting bahwa harus nunduk kayak gitu. Kalau kan kadang harus pegang dulu kan tepiannya gitu. Nah itu tuh menurut aku kayak mereka lebih gampang gitu. Kita yang dewasa jadi tunanetranya lebih sulit ya. Ada mental block gitu kan. Selalu apa ya, galau dengan masa lalu yang aduh dulu aku bisa naik motor, naik mobil, punya pacar, kerja bla bla bla. Itu tuh terbayang-bayang terus, akhirnya mereka susah untuk move on gitu sih. Menurut aku lebih sulit ya akhirnya. Tapi kalau dalam kondisi saat ini Mbak Eka lebih banyak berkomunikasinya kepada yang menderita setelah dewasa atau secara keseluruhan? Sebenarnya secara keseluruhan kalau untuk menjalin komunikasi. Cuman kalau di Pertuni sendiri memang kami punya program, salah satunya adalah memotivasi atau kayak reach out gitu ya, mereka-mereka yang tunanetranya bukan dari lahir. Mereka tuh terpuruk di rumah, nggak ngerti telekomunikasi, nggak ngerti kita bisa eksis di sosial media, nggak ngerti bahwa bisa pacaran lewat WhatsApp, istilahnya gitu ya. Kayak gitu. Ini yang ditunggu-tunggu ini sebenarnya, ternyata bisa pacaran lewat WhatsApp juga ya. Bisa dong. Bisa bersosmed juga ya. Bisa banget. Mbak Eka ada sosmednya ini? Ada sosmed, ada bisa juga. Bisa. Aku lakuin semuanya sendiri. Harus sendiri. Yang edit video juga aku sendiri, upload di YouTube sendiri. Ini nanti orang nggak percaya, tapi saya lihat di depan ini sudah ada handphone. Ini bisa dilihatin nggak Mbak? Gimana cara Mbak Eka memanfaatkan gadgetnya untuk bersosmed? Mungkin kalau Bapak lihat ini handphonenya aneh nggak atau sama aja nih? Sama aja Apple ya. Iya. Jadi handphonenya sama aja, nggak ada. Sebenarnya boleh sih teman-teman tunanetra mau pakai yang ada keypadnya boleh. Ada kan yang khusus ada kan? Kalau khusus sih nggak ada, tapi maksud aku yang ada keypad gitu. Kalau aku kan touch screen, pilih layar sentuh. Ini tuh ada suaranya Pak. Dengar ya? Iya. Tuesday 5 Oktober. Dia ngomong, jadi ketika kita swipe, kita usap di layar, dia pasti akan membacakan semua teks yang ada di layar. Gitu. Coba aku masuk dulu ya ke. Ini aku lagi buka WhatsApp. Mbak tahu itu WhatsApp gimana? Dia ngomong, aku coba dari depan deh. Oh ya, WhatsApp, Instagram. Coba aku misalkan mau ngakses WhatsApp, aku pokoknya swipe terus sampai akhirnya dia bilang folder sosial, maksudnya folder media sosial. Tiga apps, gitu kan, social folder. Aku klik aja. Nah, aku udah masuk ke folder media sosial. Kemudian kalau aku mau akses WhatsApp, ya udah di swipe lagi sampai dia bilang WhatsApp. WhatsApp. Klik. Iya, muncul di WhatsApp.
Udah kan langsung gitu aja. Terus mau ngetik juga gitu, sama contohnya apa ya, perlu nggak sih di update status ya, misalkan update status di WhatsApp ya, status tab, jadi tab status kan di bawah. Nih, compose text status, dia bilang berarti bikin status text. Nih type a status, ketik, ya udah aku misalkan lagi podcast, dia bilang cap L, berarti kapital L, huruf besar L gitu. Jadi setiap yang kita sentuh dia ngomong gitu. Iya kan, jadi lagi spasi P lagi podcast. Iya, luar biasa. Aku posting juga. Ini pasti menginspirasi banyak orang, Mbak. Ya, karena nggak semua orang. ternyata seorang disabilitas tunanetra bisa bersosial media, ya nggak? Bisa eksis juga. Bisa eksis kan ya. Betul. Jadi nggak usah takut deh kalau mau berrelasi sama tunanetra, entah bisnis, pacaran ataupun apa gitu. Nggak usah takut-takut, teks aja, chat aja langsung gitu. Oke. Ini sesuatu yang baru bagi kami, ya nggak? Juga mungkin banyak orang yang tidak tahu ternyata seorang disabilitas tunanetra, terkhususnya lagi seorang Mbak Eka bisa seperti. Karena kalau orang lihat dari jauh, orang nggak nyangka Mbak Eka ini seorang disabilitas tunanetra, ya nggak? Orang nggak mungkin dari deket doang taunya, pandangannya kosong gitu. Baik Mbak, di penghujung ngobrol kita di sesi ini, saya minta mungkin sesuatu lah yang bisa disampaikan terkhusus kepada masyarakat di Kecamatan Dringu, di Kabupaten Bangka, di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, ya enggak, baik itu yang normal maupun yang disabilitas. Mudah-mudahan Mbak, seorang disabilitas tunanetra yang menyampaikan ini pastilah menyentuh hati banyak orang, menginspirasi orang yang mendengarkannya. Silakan ini Mbak Eka. Iya, mungkin pesannya ke teman-teman disabilitas ya. Jangan pernah minder sama kondisi diri. Terus jangan pernah punya mental block. Percaya aja sama kemampuan diri. Karena kalau diri kita udah menjudge bahwa kita nggak mampu melakukannya, itu bakalan susah. Orang lain mau ngebantu kita sampai berdarah pun nggak akan bisa. Jadi percaya aja sama kemampuan diri dan berusaha gitu meraih mimpi, apapun mimpi teman-teman semuanya gitu. Dan untuk masyarakat, pesannya mungkin pokoknya kenali disabilitas lebih dalam lagi, baik yang maksudnya mungkin ada ya keluarga-keluarga di Blinyu ini yang masih mengurung anggota keluarganya yang disabilitas mungkin, atau masih menjudge. Aku rasa di daerah lain pun banyak yang seperti itu. Jadi aku rasa jangan melihat dari covernya aja, tapi juga lihat juga potensi apa yang mereka punyai, lebih aware lagi bahwa kita manusia meskipun secara fisik berbeda gitu. Satu lagi deh. Tadi penyandang disabilitas sudah, masyarakat umum sudah. Mbak Eka tadi kuliahnya apa jurusannya Mbak? Disability Policy and Practice, kebijakan dan praktik disabilitas. Kebijakannya ini kebijakan pribadi disabilitas atau pemerintah? Pemerintah. Iya, public policy. Baik, public policy. Baik. Saya pengen dengar. Ini kan seorang alumnus master ini, ya nggak? Kalau boleh, mungkin merekomendasikan baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota di seluruh republik ini ataupun di Bangka Belitung, baik eksekutif maupun legislatif, kebijakan apa yang harus diambil yang berpihak kepada disabilitas. Ini seorang magister ini yang berbicara. Silakan Mbak. Menurut aku sih pertama yang harus dihilangin dulu adalah stigma
itu sebelum kita ngasih kebijakan ataupun apapun, hilangkan dulu stigma terhadap para disabilitas gitu, karena itu kuncinya. Kalau kita menstigma atau punya stereotip aja, itu akan sulit kita untuk mempropose sebuah program untuk mereka gitu. Jadi itu yang langkah utama harus dilakukan. Nah, kemudian menurut aku kebijakan yang juga harus diberlakukan oleh teman-teman di pemerintahan adalah stop untuk charity base yang berbasis belas kasihan, tapi udah beralih ke social model ataupun ke human rights model. Meskipun aku tahu apalagi di dinas sosial itu pasti udah istilahnya ngelotok banget, udah nempel banget ya istilah ini. Tapi maksud aku itu jangan hanya terjadi di slogan, tapi benar-benar stop untuk charity base. Tapi kasihlah mereka kesempatan. Jadi memulai dari itu segala macam aspek kehidupan khususnya di Provinsi Bangka Belitung ini, baik kesehatan ataupun yang lainnya. Jadi stop untuk charity base, mulailah beralih ke sosial model. Jadi benar-benar melihatnya mereka potensinya apa dan kemampuan mereka apa. Jadi dihilangkan hambatannya, bukan lagi mereka nggak bisa apa terus kita kasih ini, no. Tapi hambatan itu dihilangkan. Contohnya jalanan yang nggak aksesibel, buatlah menjadi aksesibel gitu. Sekolah yang nggak aksesibel dalam hal pembelajaran, buatlah jadi inklusif gitu ya, lebih aksesibel lagi. Walaupun aku tahu sih pemerintah pasti sedang menggalakkan itu ya, aku sering dengar banget. Tapi mudah-mudahan lebih mantap lagi dalam melakukannya dan lebih lebih holistik kali ya. Ini contoh aja. Ketika membuat kebijakan untuk disabilitas, jangan pernah lupain disabilitas itu. Karena suara mereka itu suara yang benar-benar asli, apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi ibarat kalau membuat kebijakan tanpa melibatkan disabilitas itu, nantinya kayak ngasih baju atau beliin baju yang bisa jadi kedodoran dong. Karena nggak tahu pas atau enggaknya. Kekecilan kah atau kegedean kah gitu sih. Mungkin tersiratnya adalah di saat sebelum mengambil kebijakan setidaknya mendengar aspirasi disabilitas sendiri. Betul, itu sih. Baik, minimal segeralah bahwa ada kebijakan khusus buat disabilitas minimal. Kalau nggak pergub lah ya. Kalau perda sih udah ada ya. Iya, tinggal dijalankan aja kan. Iya, kalau tapi udah dibahas Mbak. Maksudnya Mbak udah paham tentang isinya, sudah berpihak atau belum? Ini katanya mau direvisi lagi. Jujur ya, kalau perda disabilitas yang di Provinsi Babel ini aku belum baca. Belum baca karena nggak. Padahal aku sering main sama dinas sosial ya, tapi aku nggak pernah minta gitu. Karena emang waktu prosesnya juga aku nggak di sini dan aku nggak tahu. Tapi katanya aku mau direvisi dan dengar-dengar sih mau coba dilibatkan juga gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa yang Mbak Eka sampaikan tadi betul didengar dan dilaksanakan para pengambil kebijakan. Iya, tapi aku keren sih ke Provinsi Babel ini. Kenapa? Karena provinsi lain di Indonesia pun tidak ada yang secepat itu ngambil perda disabilitas. Maksudnya mereka aja masih cuek gitu. Tapi Babel kalau nggak salah tahun berapa ya? 2015 kah? Atau apa kalau nggak salah ya, aku juga lupa. Itu mereka udah memproses ini gitu. Jadi keren sih, keren. Walaupun akan segera direvisi karena ada evaluasinya. Mudah-mudahan nanti Mbak Eka juga dilibatkan. Setidaknya suara hati dari disabilitas jauh lebih akan kena ke hatinya kan. Mudah-mudahan. Baik Mbak Eka, karena waktu kita harus mengakhiri ngobrol ini. Mudah-mudahan nanti kita akan ngobrol-ngobrol kembali dengan tema yang berbeda. Sama-sama kita dalam satu misi untuk membangun Bangka Belitung. Saya juga membangun Kabupaten Bangka dan membangun Kecamatan Blinyu ini. Setidaknya sama-sama dari sisi yang berbeda kita sama-sama membangun Republik ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi banyak orang, menginspirasi banyak orang. Setidaknya sudah ada contoh yang luar biasa yang hadir di Ngopi Batok. Atas nama Ngopi Batok kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.